Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kita lanjut bahas hadis qudsi. Hadis qudsi ya. Ini hadis yang sangat luar biasa. Kita memasuki pembahasan tentang keadaan umat di akhir zaman. Jadi di hadis ini dijelaskan ada 3 golongan di akhir zaman nanti. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah dengan ikhlas, murni karena Allah, lillahi ta'ala. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia beribadah kepada Allah karena riya, untuk pamer kepada manusia. Yang ketiga, dia beribadah kepada Allah untuk mencari nafkah kepada manusia. Kelak di akhirat nanti ditanyalah, kamu dulu, Allah tanya kepada hamba-hamba ini, kamu dulu beribadah kepadaku untuk apa? Maka dia jawab, saya beribadah kepadamu untuk cari makan. Amalanmu gak nyampe padaku, pergi kamu ke neraka. Lalu tanya lagi, kamu beribadah kepadaku untuk apa? Dia jawab, gak bisa bohong mereka, saya beribadah kepadamu ya Allah, pamer kepada manusia. Pahalamu gak nyampe padaku, kamu masuk neraka. Lalu yang terakhir, kamu beribadah kepadaku untuk apa? Mereka menjawab, engkau yang lebih mengetahui ya Allah. Allah menjawab, kamu benar, masuklah kamu ke surga. Jadi nanti di akhir zaman, gak tahu akhir zaman itu kapan, akan ada 3 golongan nanti. Nanti akan datang suatu zaman orang-orang beribadah kepada Allah itu untuk pamer. Nah, ini bisa kita contohkan gampang ini contohnya ya, misal umroh atau haji. Niatnya udah geser dia, niatnya untuk pamer. Waduh, orang-orang tetangga-tetangga sekitar kok sudah pada umroh ini ya, padahal lebih kaya aku ini. Gengsi dong. Akhirnya dia umroh karena kaya, karena tetangga sekitar yang lebih miskin daripada dia sudah bisa umroh. Akhirnya dia umroh, niat ya biar ini loh gue, kamu aja yang miskin bisa umroh, aku kok nggak bisa. Nah, dia kena golongan orang yang beribadah kepada Allah karena pamer. Gampang mencari contoh golongan seperti ini. Golongan yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah untuk mencari makan. Nah, ini dia. Nah, ini sementara contoh yang muncul mungkin ya menurut saya, ibadah kepada Allah yang jelas niatnya bukan karena menegakkan syiar Islam, jelas itu bukan sudah. 2 golongan yang masuk neraka ini jelas niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya tidak karena Allah. Intinya itu intinya. Kalau cari makan kepada manusia, beribadah kepada Allah untuk cari makan. Misal sekarang di media sosial banyak sekali selebgram, artis itu bersedekah, tapi kalau niatnya dia untuk menarik view dan dengan view banyak uang kembali, ya kan? Wallahu a'lam. Jika dia niatnya bersedekah, itu kan beribadah kepada Allah, beribadah. Tapi dia dalam hatinya, aku ini ya, kalau mengeluarkan uang, orang banyak nonton. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak AdSense masuk padaku ya. Jika niatnya sudah seperti itu, mungkin bisa masuk pada kategori untuk mencari makan. Atau seorang imam sholat, dia nggak mau ngimami sholat kalau nggak digaji. Ini dia, fasih, tajwidnya oke, mas monggo ngimami mas. Boh,
Ada bayarannya enggak? Enggak ada mas, ini masih kecil. Oh enggak mau aku. Lalu dia cari loker, lowongan kerja imam, bayarannya 10 juta per bulan. Wih, niat awalnya sudah untuk cari uang, untuk gaji itu, wallahu alam ya, mungkin ini sudah masuk ke golongan mereka itu. Berbeda lagi jika dia niat lillahi ta'ala, mengamalkan ilmunya, tahsin, tajwidnya untuk menjadi imam sholat lillahi ta'ala, sekalian syiar dakwah, itu prioritas utamanya dalam hati. Aku niat ya Allah mengamalkan ilmu yang saya miliki. Yang kedua, insya Allah dengan ini bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ini sudah beda cerita. Nah, mungkin teman-teman punya contoh lain yang lebih jelek terkait golongan orang yang beribadah untuk mencari makan pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.